Baik, saya lanjut. Progress. Baik, jadi untuk rancangan media pembelajaran yang saya buat di sini yaitu terfokus pada materi kelas 7 pada dasar sanawiyah, yang mana ini saya ambil salah satu bab yang akan dijadikan bahan atau dijadikan dijadikan prototipe gitu ya untuk dimasukkan ke dalam medianya, yaitu dari bab kelima tentang yang membahas tentang rumah atau al-bait. Nah, jenis media itu merupakan media kartu digital dan kuis. Jadi ini lebih kepada media pendukung gitu ya. Dari bisa menjelaskan di kelas, ini ada media pendukungnya terlebih untuk kuis dan juga itu dapat menghafal kata lebih lanjut menggunakan menggunakan media ini. Untuk aplikasi pendukungnya yaitu WordWall. Selanjutnya boleh di next. Nah, untuk rancangan pembuatannya di sini saya tampilkan rancangan untuk pembuatan dari media itu sendiri. Jadi pertama tahapannya adalah membuat akun Word terlebih dahulu untuk guru atau untuk saya sendiri. Nah, ini basisnya adalah web dari wordwall.net, yang mana ini setelah login nantinya langsung muncul tampilan beberapa tampilan atau um, tampilan untuk membuat soal ataupun kuis yang diinginkan. Lalu selanjutnya menyiapkan bahan ajar. Nah, untuk bahan ajarnya sendiri, saya mengambil dari buku Kemendikbud, yaitu untuk bahasa Arab kelas 7, yang mana ini bukunya juga dapat diakses melalui baik secara cetak maupun secara online dari PDF. Nah, boleh di next. Selanjutnya yaitu menentukan mufrodat dan soal yang ingin dibuatkan medianya. Jadi karena bahan ajarnya sudah ada, maka dari situ karena bentuknya PDF atau juga buku sehingga perlu diketik ulang atau dirangkum lagi apa-apa saja yang akan dimasukkan. Nah, ini saya menggunakan basisnya adalah Word, yang mana saya tampilkan atau saya jadikan satu untuk kosakata-kosakata apa saja yang nantinya akan dimasukkan ke dalam media. Begitu juga soal aplikasinya. Nah, sebenarnya dalam buku ini juga ada tadribat-tadribat yang mana itu bisa dikerjakan oleh siswa. Maka dari itu untuk soal-soalnya pun saya ambil dari tadribat yang ada di buku, hingga misalnya pindah ke media lain saja untuk melakukan kuisnya atau penilaian. Next. Nah, di sini juga ada tampilan terkait halaman buku ataupun halaman materi yang nantinya akan diambil untuk membuat media. Selanjutnya balik lagi ke webnya, kita akan masukkan materi-materi tersebut ke dalam media yang ada, dan di sini basisnya adalah berbentuk kuis dan juga kartu mufradat. Next lagi. Nah, ini merupakan tampilan tampilan dari contoh visualisasi dari media yang akan saya gunakan. Nah, untuk diagram aliran sendiri, ini saya buatkan salah satunya untuk penggunaan siswa dalam menggunakan atau mengerjakan kuis melalui WordWall. Dan di sini tampilannya nanti siswa itu akan mendapatkan link, jadi berupa link dulu karena ini bahasa web, jadi berupa link yang saya berikan kepada siswa. Selanjutnya siswa itu bisa membuka link tersebut melalui web baik dari Chrome ataupun media lainnya. Selanjutnya siswa itu bisa login ataupun tidak login dalam penggunaannya. Jadi nggak wajib untuk login, dan mereka tetap bisa mengerjakan soal ataupun kuisnya itu dengan baik. Nah, tampilannya nanti akan muncul tampilan tampilan kuisnya, tampilan kuis yang mana halamannya ada tulisan mulai atau start, dan di situ siswa dapat membaca instruksi juga penggunaan um, atau cara untuk mengerjakan kuisnya tersebut. Selanjutnya siswa langsung bisa mengerjakan soal pilihan ganda. Boleh di-next lagi. Nah, uh, dari soal-soal itu disediakan beberapa soal yang mana itu mereka bisa kerjakan berulang gitu. Jadi kalau misalnya belum selesai di satu soal terus mau lompat ke soal selanjutnya itu bisa. Jadi kayak kalau misalnya mereka kalau mereka tuh sudah selesai menjawab semua soal, itu bisa ditampilkan
skor dari hasil kuis yang mereka kerjakan. Jika belum selesai atau ingin mengulang atau ingin mengecek jawaban ke soal sebelumnya, itu bisa kembali ke soal-soal sebelumnya sampai nanti akhirnya ketika sudah selesai akan ditampilkan skor dan akan ditampilkan skor dan juga papan leaderboard di tampilan mereka sehingga siswa bisa melihat nilai dan juga mengevaluasi apa yang sudah dikerjakan. Siswa juga dapat mengerjakan ini secara berulang gitu ya, secara berulang dan secara mandiri di rumah dan dimanapun. Mungkin itu untuk rancangan dari Ya, syukran Ali ya. Jadi World Wall ini fokusnya nanti buat mufrodat ya. betul Mufrodat dan kuis. Iya. Nah, fokusnya untuk apa namanya untuk unsur kebahasaannya ke mufrodat ya. Eh, dan ini untuk tadribat untuk latihan setelah guru menjelaskan ya berarti ya. Ya, artinya bukan untuk membantu guru memaparkan materi, tapi untuk melakukan evaluasi ya. Oke. Yang kedua, di Wordwall ini di setiap item soalnya bisa kita setting ini nggak? Bobot, lalu waktu pengerjaan. Kalau untuk bobot nilai itu bisa, cuman memang harus yang premium dan Oh juga gitu. uh, tambahannya mungkin yang tadi belum saya sebutkan. Jadi Ya, ini ada gambarnya juga kan. Jadi di ya, dalam kosakata yang mereka itu ada gambarnya juga dan juga ada suara yang bisa mereka dengarkan untuk pembahasan kayak baca mufradat itu seperti apa. ya pelafalan mufrodatnya ya gitu atau visualisasi dari mufrodat yang mau diujikan ya kan. Nah, masalahnya cuma itu aja. Kalau oh ternyata di workflow nggak bisa ngatur waktu ya. Kalau di apa quizzes atau way around yang sekarang tuh bisa apa namanya kalau di way around kan meskipun tidak premium dia bisa kita atur waktu untuk tiap soalnya berapa detik atau berapa menit bahkan. Lalu yang kedua bisa ada student pace atau teacher pace-nya nggak? Maksudnya dikontrol oleh guru atau siswa bisa kontrol sendiri dengan kita ngatur waktunya per item soal gitu. Jadi kita kasih batasan 1 menit, 2 menit untuk tiap nomor soalnya, bisa nggak gitu? Oh, kalau terkait hal itu mungkin belum cek lagi untuk Belum. fitur-fitur yang ada, cuman Ah, uh, iya. Kalau di Weron itu kan dia eh, sepengalaman saya lebih cukup itu ya kalau untuk quiz. Dia kita bisa atur mau kita yang kontrol tiap waktu soalnya sendiri, lanjut ke soal kedua, atau kita setting waktunya, siswa jalan sendiri gitu, peserta tes jalan sendiri dengan waktu yang sudah kita setting. Bahkan ada di Weron itu bisa dilihat ada fasilitas anti cheating monitornya, sehingga akan terlihat siapa yang pindah tab. Jadi nggak boleh pindah tab selama mengikuti kuis itu tidak boleh pindah. Kalau pindah akan terlihat, itu bisa kita setting, akan terlihat siapa yang pindah tab. Kan pindah tab itu kan bisa dimaknai eh, mencari jawaban di aplikasi lain ya. Gitu misalkan apakah dia WA ataukah eh, atau untuk komunikasi dengan siswa lain. Pokoknya kalau dia keluar dari tab ujiannya akan muncul notifikasi di guru. Nah, ini saran saya mungkin kalau Wordwall tidak bisa mengakomodir itu, bisa kamu alihkan ke way round atau quizzes. Dulunya namanya quizzes, sekarang way round ya. Itu kayaknya lebih komprehensif untuk apa namanya untuk pengaturannya lebih kompleks gitu. Jadi untuk mencegah siswa atau peserta kuis itu untuk eh, mencari jawaban lain atau sekedar tidak fokus saja dengan tab ujiannya itu bisa menggunakan
Weron seperti itu. Saya kurang paham kalau workflow, belum ngulik terlalu dalam gitu. Saran saya kalau kalau misalnya dia bisa workflow itu kompleks juga, sekompleks pengaturannya Weron ya silakan. Tapi kalau karena kan tujuannya sama-sama kuis ya, multiple choice lagi kan, itu eh, mungkin bisa dialihkan supaya lebih komprehensif kita ngatur waktunya, bobotnya dan seterusnya. Begitu Alia. Syukran Alia. Silakan Ya, terima kasih. ya, Lukman. Baik, syukur Ustadz atas feedbacknya dan Ali atas penyampaiannya. Lanjut ke Eva Soraya. Pada Eva dipersilakan. Berikutnya siapa Lukman? Eva Soraya Ustadz. Baik. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Soal. Izin memaparkan rancangan media pembelajaran yang saya buat. Jadi, saya membuat dengan materi Ariyaduh kelas 8 Madrasah Sanawiyah. Dari sumber itu saya dari buku Kemenak Bahasa Arab yang biasa dipakai di sekolah-sekolah. Untuk aplikasi pendukungnya itu Canva dan jenis medianya itu ada kartu mufradat. Nah, fokusnya ini pada kosakata atau mufradat dan juga ada games dan tadribatnya. Jadi saya yang pertama ini membuat kartu mufradat, terus ada juga kartu untuk tebak kata atau tebak mufradat. Balik ke bawah lagi. Dan yang terakhir itu ada media untuk tadribatnya. Boleh ke bawah lagi, Ahi. Jadi sistemnya itu guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok, terus kemudian guru itu menampilkan PPT yang berisi mufradat-mufradat, terus kemudian guru membagikan kartu mufradatnya kepada peserta didik, kemudian guru mencontohkan pelafalan setiap mufradatnya kepada peserta didik dan peserta didik diberi waktu untuk menghafal. Nah, habis peserta didiknya itu menghafal, jadi nanti bakal ada tebak kartu mufradat dengan sistem kayak berebutan gitu, jadi berebut poin. Nah, selanjutnya itu habis tebak kartu itu bakal ada games dengan apa ya namanya? Kayak PPT gitu, Ustaz. Jadi nanti gamesnya itu lewat proyektor, nanti kayak sama juga kayak berebut poin. Tapi biasanya itu kayak tadribat-tadribat gitu, Ustaz. Nah, habis itu nanti ditutup dengan kata-kata motivasi dan juga penyemangat. Nah, jadi untuk sistemnya itu pembagian poinnya itu bersifatnya kelompok. Jadi nanti kalau misalkan ada yang menang, diapresiasinya berkelompok. Begitu, Ustaz. Sekian, wassalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini dicetak atau hanya ditampilkan nanti kartunya? Untuk kartunya nanti pengennya sih dicetak ya, Ustaz. Cetak ya. Hmm. Kalau dicetak ya itu agak itu aja nanti. Ya butuh effort aja ya. Butuh biaya tentu. Dan juga dipertimbangkan bahannya. Karena kalau cetaknya hanya kertas saja, kamu pakai satu kali aja itu udah lecek dan lain sebagainya ya. Itu kekurangannya ya. Kekurangannya kalau cetak kita kalau bahannya ini kalau bahannya pakai yang biasa kertas biasa saja gampang rusak atau ya nggak tahan lama lah gitu. Kalau kita mau pakai yang tahan lama, bahannya lebih tebal, ya jadi keluar biaya lebih itu kekurangannya. Nah, saran saya untuk kartunya nanti selain soal bahan,
Yang kedua itu karena ini fokusnya di mufrodat, eh, sama seperti yang kemarin-kemarin ya, kita minimalisir terjemahan dalam bahasa Indonesia. Kita minimalisir terjemahan dalam bahasa Indonesia. Artinya kalau bisa divisualisasikan baik isim maupun fiilnya itu di dengan bentuk gambar, ya sudah gambar dengan tulisan bahasa Arabnya saja. Misalkan di sini babnya tentang Ar-Riyadhah, misalnya eh, dia sepak bola Kuratul Qadam atau Jarrojam bersepeda, ya gambarnya orang bersepeda dan seterusnya. Hanya gambar dengan tulisan bahasa Arabnya saja tanpa terjemahan, supaya yang diingat oleh peserta didik itu bukan terjemahannya, tetapi fokus pada tulisan dan visualisasi gambarnya seperti itu. Memang kekurangannya ya kita butuh effort ya untuk mencetak dan lain sebagainya. Balik lagi kalau cetak kertas biasa gampang ngecat, pakai satu kelas selesai. Udah lecek dan mungkin nggak karuan, udah nggak bisa dipakai lagi bahkan. Nah, sementara kalau yang untuk lebih mahal, lebih bagus, misalnya di laminating atau di menggunakan kertas yang glossy, itu ya tentu butuh biaya. Itu apa namanya? Ya silakan dipertimbangkan ya soal hal-hal seperti itu ya untuk pencetakan. Tapi saya lebih menekankan itu soal tadi apa namanya eh, minimalisir penggunaan terjemahan seperti itu ya, baik itu di ketika menyampaikan materi maupun nanti waktu yang kamu bilang ada kuis dan terlibat menggunakan PPT, mereka berlomba dan lain sebagainya, kita kurangi tulisan berbahasa Indonesia-nya, gitu. Minimalisir lah. Kalau bisa nggak sama sekali. Baik, syukron ya. Siapa tadi? Alia ya? Eva, maaf, Eva Suraya. Silakan ya dilanjut, Lukman. Syukur Ustaz atas feedbacknya dan Eva atas penyampaiannya. Lanjut ke Fathul Malik. Pada Malik dipersilakan. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Doain nama baru. Pertama-tama segala puji hanya bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan rahmat dan karunia. Di sini Ana membuat rancangan itu media interaktif dengan judul Al-Usroh atau Keluarga. Bisa di next slide, Lukman. Terus di halaman ketiga. Nah, di sini ada diagram alirnya atau flow chart. Untuk alur pembelajaran materi Al-Usroh atau keluarga, yang pertama ada pembukaan atau intro, yaitu menyapa peserta didik dan memperkenalkan tema. Kemudian yang kedua, mufrodat atau kosakata, menampilkan kosakata keluarga seperti ayah, ibu, paman, bibi, anak laki-laki, anak perempuan, dan sebagainya. Yang ketiga, at-tarkib atau pola kalimat, yaitu menyusun kalimat sederhana menggunakan kosakata tadi. Kemudian yang keempat, hiwar atau percakapan, yaitu ya terkait percakapan singkat tentang keluarga. Kemudian yang kelima, tadribat atau latihan, itu menggunakan word wall untuk latihan interaktifnya. Kemudian yang terakhir, penutup, itu kesimpulan dan pesan moral. Next slide. Ya, untuk rancangan database materinya, yaitu untuk komponen pertama, tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik mampu memahami dan menggunakan kosakata serta pola kalimat sederhana tentang keluarga dalam bahasa Arab. Kemudian komponen materi pokoknya yaitu al-usroh atau keluarga. Komponen mufrodat atau kosakata itu seperti yang tadi, ayah, ibu, paman, bibi, anak laki-laki dan perempuan, abun, umun, amun, amatun, waladun, walidun. Kemudian ada tarkib atau contoh kalimatnya kayak hadza, abi, hadi, umi.
Abi mudarisun, umi batun. Kemudian komponen hiwar atau percakapan, man hadza abi, man hadhihi umi, dan seterusnya. Kemudian ada komponen tadribat atau latihan, itu menggunakan word walt. Itu mencocokkan kata dengan gambar, mengisi kalimat yang rumpang, dan pilihan ganda. Kemudian terakhir penutup, itu pesan moral. Slide. Oke, media pendukung dan karakteristik statik. Untuk jenis media di sini Anda menggunakan dua aplikasi. Yang pertama ada jenis media PowerPoint interaktif. Itu berfungsi menampilkan animasi kosakata dan kalimat menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint. Dan jenis media kedua itu menggunakan WordWall yang berfungsi menyediakan kuis interaktif secara daring dengan menggunakan aplikasi atau website wordwall.net. Untuk karakteristik peserta didiknya, media ini dirancang untuk siswa kelas 7 Madrasah Sanawiyah khususnya berusia kisaran 12 sampai 13 tahun karena mereka cenderung memiliki gaya belajar yang visual auditory atau gaya belajar yang mengedepankan pendengaran dan penglihatan, artinya lebih mudah memahami materi melalui gambar dan suara. Karena itu media ini saya tambahkan dengan animasi-animasi yang lembut atau ilustrasi tokoh atau kartun ya, ilustrasi tokoh kartun anak-anak Muslim, kemudian menggunakan atau diiringi audio pelafalan agar siswa dapat belajar lebih aktif dan tidak merasa bosan. Kemudian pemula dalam bahasa Arab dan karakteristik yang terakhir itu senang pembelajaran dengan animasi dan quiz. Slide. Untuk storyboard materi Alusroh, ya adegan pertama di sini ada intro dengan visualisasi gambar keluarga Muslim. Kemudian di atasnya itu teks judul Alusroh atau keluarga, diiringi audio, musik lembut, dan salam pembuka. Dan adegan kedua yaitu menampilkan mufrodat dengan visualisasi animasi ayah, ibu, paman, bibi, anak laki-laki, dan anak perempuan. Dengan diiringi audio pelafalan kosakata. Jadi, misalkan kita mencet gambar ayah, maka abun ada suaranya gitu. Ataupun kalau misalkan kita mencet ibu, umun, terusnya. Dan untuk adegan yang ketiga, at-tarkib, yaitu dengan visualisasinya, contoh kalimat yang tadi barusan di atas ya, yang man haza abi, man hadhi umi, dan seterusnya. Itu diiringi dengan narasi Arab ditambah artinya. Jadi ketika kita klik tulisan Arabnya, maka yang keluar audionya ya bahasa Arabnya. Tapi kalau kita klik yang teks Indonesianya, maka audionya bakal menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian ada yang keempat itu hiwar, percakapan dua karakter antara Ahmad dan Salim, itu diiringi dengan audio percakapan. Kemudian yang kelima itu adegan tadribat, itu ada dengan visualisasinya itu intrusi menuju WordWall. Jadi nanti saya sendiri memberi arahan untuk masuk ke WordWall. Bakal nyelipin atau mensisipkan sebuah halaman yang dimana di halaman tersebut tuh ada sisipan link. Jadi ketika kita pencet, dia itu bakal ngarah ke website wordwall.net dengan visualisasi gambar keluarga dan pesan moral diiringi musik penutup. Kemudian next slide. Nah, untuk contoh percakapannya kira-kira ada di sini alhiwarnya antara Ahmad dan Salim, bain Ahmad wa Salim. Ahmad, Assalamualaikum ya Salim. Assalamualaikum wa Salim. Dijawab dengan Salim. Waalaikumsalam ya Ahmad. Kaifa haluk? Waalaikumsalam wa ya Ahmad. Bagaimana kabarmu? Dan seterusnya, dan seterusnya. Kira-kira ini contoh dari hiwar tentang alusra atau keluarga. Bisa dibawahin lagi, Lukman. Nah, untuk pindahin buku ajarnya di sini Anda menggunakan buku paket dari Kemenak atau Kementerian Agama yang khusus bagi kelas 7 MTS atau Madrasah Sanawiyah. Juga Anda mengambil beberapa materi dan beberapa referensi dari Adarsu yang Asadis, yaitu Min Yaumiyatil Usra. Kira-kira sampai sini saja presentasi Ana. Syukron, Ustaz Marzia. Syukron juga Hilman. Apakah ada tambahan? Ya, syukran Fatul Malik. Jadi kamu keseluruhannya yang mau dibuat ya, baik itu
materi, baik itu mufrodat, tarkib, hiwar, sampai ke tadribatnya dengan berbagai aplikasi pendukung. Nanti tentu satu bab ini biasanya menyesuaikan dengan RPP di sekolah ya, modul ajar di sekolah. Butuhnya berapa pertemuan gitu. Kadang-kadang ada yang satu bab itu 2 bahkan sampai 3 pertemuan, nanti tinggal disesuaikan ya. Ini eh, eh, saya kira cukup banyak yang akan dikerjakan Fatul Malik nih. Ada yang mulai dari penyampaian materinya, lalu materi itu ada mufrodat, tarkib, hiwar, baru terakhirnya tadribat. Ini akan cukup banyak ya nanti Fatul Malik ya. Dan cukup banyak, tapi nggak apa-apa. eh, Akan menjadi satu bagian penuh dari satu bab. Mungkin nanti penggunaannya saja saat misalkan eh, eh, di PKM nantinya itu kamu udah bisa apa namanya, tinggal menyesuaikan karena di sekolah kadang-kadang satu pertemuannya ada yang 35 ada yang 40 menit gitu. Ini kan cukup sedikit ya. Paling bisa dapat cuma eh, mufrodat saja atau mufrodat dengan tarkib saja di satu pertemuan. Sementara untuk yang lainnya untuk di pertemuan berikutnya. Syukuran, bisa dilanjutkan Fatul Malik. Cukup komplit ini. Apa Ustaz? Ya, Itu cukup kembalikan juga Lukman. sama. Ya. Baik, syukran Ustadz atas feedbacknya dan Malik atas penyampaiannya. Kita lanjut ke Nadia Firda. Kepada Dea, dipersilakan. Oke, baik. Syukron Ahi Lukman. Mungkin selanjutnya Ana mohon izin ya Ustadz Mazuk. Ana Nadia Firda dari kelas C. Ya. Izin memaparkan rancangan untuk media pembelajaran yang akan Ana buat. Sebelumnya, ini bahan ajarnya itu dari buku Kemenak juga. Dan sasaran peserta didiknya itu untuk kelas 7 MTS, fokusnya itu di materi al-hiwayat atau hobi. Untuk jenis medianya itu video pembelajaran, dan nanti insya Allah membuatnya itu akan pakai beberapa aplikasi, misalnya dari Canva, CapCut, Animaker, dan juga YouTube untuk upload si videonya. Dan kalau memungkinkan nanti juga akan pakai Adobe After Effects untuk membuat motion dari si animasi yang ada di sini. Ini terdiri dari beberapa scene. Scene pertama itu adalah intronya, akan muncul seperti yang divisualisasi ini. Ada judulnya, judul dari si materinya yaitu al-hiwayat, dan juga desain animasi dan identitas dari pembuatnya itu saya sendiri. Itu untuk visualisasinya, rancangannya akan seperti ini. Lalu audionya itu Ane pakai dari background yang ada di YouTube dan no copyright. Jadi harusnya nggak akan terkendala ketika nanti diupload ke YouTube. Lalu yang kedua, scene kedua akan ada narator yang membuka videonya dengan ucapan salam dan Afwan ke atas lagi, ya, yang akan membuka videonya dengan ucapan salam dan pengantar tema, dan juga mungkin menyapa para peserta didiknya yang menonton video ini. Nah, ini juga akan ada ini karakter gurunya yang akan menyapa murid, dan visualisasinya akan seperti ini. Lalu audionya itu akan ada dialog, akan ada kalimat seperti ini, yang naratornya itu akan mengucapkan, Assalamualaikum teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang al-hiwayat atau hobi dalam bahasa Arab. Sambil diiringi dengan background yang tadi sama seperti di awal tadi, di scene 1. Lalu di scene 3 itu akan menampilkan tujuan pembelajaran dari si materi ini. Nah, slide-nya itu nanti berisi beberapa poin tujuan pembelajarannya dalam bahasa Indonesia mungkin, jadi bahasa Arabnya enggak.
Lalu audionya itu akan sama berupa background yang tadi dilanjutkan dan juga naratornya itu membacakan tujuan pembelajarannya. Lalu di scene 4 akan menampilkan kosakata tentang hobi yang pertama, yaitu kosakata al-qiraat atau membaca. Nah, ini gambarnya, visualnya. Jadi nanti akan ada gambar animasi membacanya ini yang nanti insya Allah akan Ane buat di Adobe After Effects. Jadi ininya animasinya ini nggak bakal diem tapi bakalan bergerak kayak gitu. Lalu ada teks al-qiraatnya. Nah, mengingat yang tadi Ustadz sampaikan kepada teman-teman juga, kalau misalnya ini kan fokusnya di mufradat, alangkah baiknya kalau misalnya nggak mencantumkan bahasa Indonesianya. Jadi sepertinya Ane akan menghapus teks Indonesianya ini. Jadi nanti di layar akan berupa visualnya itu cuma berupa animasi dari gambar membacanya dan juga teks bahasa Arabnya. Dan ini pasti akan ditambahkan dengan harokatnya. Jadi bukan cuma yang Arab gundul kayak gini, tapi bakal ada harokatnya. Lalu buat audionya itu, naratornya akan melafalkan kata al-qiraatnya dan diulang beberapa kali, mungkin 2-3 kali. Selanjutnya di scene 5 itu kosakata juga yang kedua yaitu as-subahah atau berenang. Nah, ini juga sama, ada gambarnya dan juga ada teksnya dan audionya juga sama, dilafalkan kosakatanya. Lalu yang keenam itu ada kosakata juga, yang ketiga. Kosakata yang ketiga mungkin boleh ke bawah lagi ya, Lukman. Nah, yang ketiga itu bermain bola atau laiba al-quwat al-qadam. Gitu. Ini juga sama, visualnya ada animasi dan teksnya dan audionya itu melafalkan si kosakatanya dan diulang. Terus yang ketujuh, scene 7 itu menampilkan kosakata yang keempat yaitu melukis. Nah, ini juga sama, visualnya kayak gini dan akan ada teksnya. Audionya juga masih sama, akan melafalkan mufradatnya dan diulang. Nah, ini mungkin kalau misalnya di rancangan Ane kan baru ada 4 kosakata. Nanti di videonya mungkin akan lebih banyak lagi, Ustadz. Jadi ini hanya beberapa contohnya aja. Jadi setiap kosakata itu akan ada animasinya seperti ini dan ada teksnya. Tapi kalau di sini kan baru berupa 4. Nanti mungkin ketika di video aslinya itu akan lebih banyak lagi kosakatanya. Seperti itu. Lalu yang scene 8 itu narator menjelaskan makna kata al-hiwayat. Nah, ini nanti akan ada teks besar, yaitu al-hiwayat sama dengan apa penjelasannya dengan terjemahannya, dan narator itu menjelaskan al-hiwayat itu apa, hobi itu apa, kayak gitu. Jadi dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Selanjutnya, scene 9, itu narator menjelaskan makna menampilkan kalimat contoh. Jadi setelah tadi dikasih mufradat yang pendek-pendek, lalu dijelaskan tentang hiwayat itu apa, lalu yang ke-9 itu masuk ke contoh kalimat. Jadi nanti ada beberapa contoh kalimat. Yang pertama itu nanti visualnya akan ada gambar si animasinya yang melakukan apa gitu. Lalu ada teksnya, misalnya yang pertama, hiwayati al-qiraat, hobiku adalah membaca. Jadi nanti ada animasi laki-laki sedang membaca dan tulisannya gitu. Lalu narator juga akan membacakan kalimatnya dan menjelaskan artinya. Begitupun di scene 10 dan scene 11, itu juga sama, masih menampilkan kalimat contoh yang kedua dan ketiga. Seperti itu. Jadi di sini kita ngasih tahu ke peserta didik bagaimana implementasi dari si kosakata yang tadi sudah diajarkan di scene awal gitu. Lalu yang scene 12 itu masuk ke contoh percakapannya atau dialog. Nah, di sini ada contohnya itu misalnya dua karakter animasi ini sedang bercakap-cakap, ada Ahmad dan Salim. Mungkin nanti akan lebih panjang lagi dialognya, tapi intinya adalah dialog isinya itu tentang menanyakan hobi. Kayak misalnya di sini Ahmad bertanya kepada Salim itu, apa hobimu, ma hiwayatuka? Itu lalu si Salim menjawab hiwayati melukis gitu, dan kamu apa? Nah, di sini audionya itu ada kayak yang voice over dua tokoh ini. Jadi nanti
si Salim dan si Ahmadnya itu ada yang memerankannya itu. Lalu di scene 13 baru narator itu balik lagi menjelaskan tentang arti dari percakapannya. Baru di sini dikasih lihat teks terjemahannya gitu, masih dengan animasi yang ada di scene sebelumnya. Jadi scene sebelumnya kan itu ada dua karakter, si Salim sama si Ahmad yang bercakap-cakap, baru di scene 13 ditambahkan terjemahannya kayak gitu. Audionya juga sama, narator menjelaskan artinya. Lalu di scene 14 ini ada latihan. Nah, di sini latihannya simpel aja, cuma bertanya kayak apa arti kata al-qiraat dalam bahasa Indonesia. Nah, nanti layarnya itu menampilkan pertanyaannya si al-qiraatnya ini, lalu ada pilihan gandanya juga. Nah, backsound-nya itu masih sama kayak yang di awal tadi, yang backsound dari YouTube itu yang no copyright, dan ada suara klik setiap kali jawaban benar muncul gitu. Jadi kayak ini dikasih beberapa detik untuk peserta didik itu berpikir, misalnya 5 detik, terus langsung dimunculkan jawaban yang benarnya disertai dengan bunyi klik, seperti itu. Lalu yang scene 15 dan 16 juga masih sama, itu latihan pemahaman juga, cuma pertanyaannya berbeda, tapi masih tentang mufradat yang tadi, seperti itu. Visualnya juga sama. Nah, kalau yang di 15, scene 15 itu visualnya gambar. Kalau yang tadi scene 15 itu 14 itu cuma menampilkan teks, kalau di scene 15 itu menampilkannya gambar berupa orang berenang. Nanti baru di bawahnya pilihan ganda berenang itu dalam bahasa Arab apa, seperti itu. Lalu di scene 16 itu kalimat hiwayati apa gitu, artinya apa, seperti itu. Mungkin itu cukup tiga soal doang. Lalu lanjut ke scene 17, menampilkan ringkasan materinya, berisi daftar kosakata dan struktur kalimat tentang hobi. Lalu audionya juga narator membacakan ringkasannya, dan terakhir ada scene 18 dan 19 itu penutup. 18-nya menampilkan motivasi belajar, kayak visual itu akan berupa teks belajar bahasa Arab itu menyenangkan, yuk lanjut dengan semangat, disertai dengan animasi karakter yang nantinya akan diubah jadi bergerak gitu. Lalu musiknya juga sama, musik yang ceria, dan terakhir scene 19 itu penutup berupa syukron dan disertai dengan efek bintang dan logo sekolahnya itu. Mungkin cukup dari Ane, Ustadz, mungkin ada masukan dan sarannya. Ane, persilakan. Syukron, Ustadz. Ya, keren ya Nadia. Saya kira cukup komprehensif ya, cukup detail. Nanti mungkin waktu apa namanya, karena sebelumnya waktu dikumpulkan saya nggak melihat ininya aja, apa namanya, pindahin bukunya, tapi bisa tergambar dari sini. Bisa tergambar setelah dijelaskan ya. Ini kan untuk kelas 7 bab hiwayah ya, bab hobi. Nanti mungkin ketika di narator menyampaikan menyebutkan mufrodat itu penyebutannya berulang ya. Bisa 2 atau 3 kali diulang supaya eh, apa namanya, kalau sekali kan mungkin arsirannya tipis ya, di memori peserta didik, bisa 2 atau 3 kali disebutkan tiap mufrodatnya. Jadi sambil dia ngeliat gambar, oh sebutannya misalkan hiwayahnya apa, khayat, sibahah. Oh iya tadi itu ya, berenang itu sibahah ya. Eh, Nanti eh, juga untuk yang lain ya, kalau video mohon untuk back soundnya itu ketika narator ngomong, soundnya turun ya, jadi supaya nggak tabrakan. Jadi fokusnya bukan ke back soundnya tetapi pada naratornya, seperti itu. Terima kasih Nadia, bisa dilanjut. Baik, Ambil ke Lukman. syukran Ustaz atas feedbacknya dan Nadia atas penyampaiannya. Lanjut ke Sylvia Rahmi Agil. Pada Sylvia dipersilakan. Ya, baik. Saya izin menjelaskan rencana pembelajaran saya, ya, Ustaz.
Ini materi tentang keluarga, incaran kelasnya untuk kelas 8 MTS, lalu jenis medianya PowerPoint interaktif, aplikasi pendukungnya ada PowerPoint atau Canva. Yang pertama itu ada slide pembuka menampilkan judul yaitu materinya tentang keluarga Al-Usroh, seperti visualisasinya seperti ini, lalu audionya musik lembut, guru menyapa, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tentang Al-Usroh. Lalu slide kedua, slide materi yang materinya, bisa ke bawah lagi loh. Memperkenalkan kosakata anggota keluarga. Seperti ditaruh di samping-sampingnya. Kayak ini nunjukin kalau ini ayah, ibu, kakek, nenek, adik perempuan, adik laki-laki, seperti itu. Lalu audionya suara pelafalan setiap kosakata oleh guru. Lalu di slide materi 2 seperti contoh kalimat ini menunjukkan kalimat menunjukkan ini kakekku, lalu ini nenekku, hada jaddi, lalu hada jaddati. Guru membacakan audionya, guru membacakan kalimat satu persatu dengan jeda. Ini bisa diikutin oleh siswanya nanti. Boleh ke bawah lagi. Lalu ini agak kebalik ya. Kita ke slide materi 3. Ini percakapan dulu tentang tanya-tanya tentang seputar keluarga. Kamu siapa saja anggota keluargamu? Seperti itu. Lalu audionya, audio percakapan dan terjemahan di tampilan di bawahnya. Lalu slide materi keempat, yaitu latihan mencocokkan gambar dengan kata yang benar atau pindah dan mengajak murid ke aplikasi Quizizz. Ini buat cocok-cocokin itu bisa umum. Jadi itu bisa rebut-rebutan bareng-bareng. Cuma misalkan kalau emang pengen pindah ke Quizizz itu baru individu kita. Lalu ini audionya, efek suara benar atau salah setiap jawaban. Lalu boleh ke bawah lagi, Lukman. Lalu slide kesimpulan dan penutupan menampilkan ringkasan kosakata keluarga dan ucapan penutup. Ini sebenarnya kalimat motivasi aja sebenarnya sama kalimat tentang kesimpulan. Lalu audionya musik penutup ceria dan guru menyampaikan sampai jumpa. Lalu saya pakai modul buku dasar-dasar Mustakili 2 Sohib Khaironi. Ini biasanya ada di pesantren gitu, Ustaz. Apa namanya yang make buku ini buat kayaknya ini jarang kalau yang buat sekolah-sekolahan negeri. Udah gitu aja. Ya, sudah Sylvia ya. Iya. Ya. Kurang jadi babnya tentang al-usroh, kamu fokusnya ke mufradat atau tarkibnya ini? Sebenarnya sih mufradat sih, Ustaz. Lebih ke mufradat ya? Ya. Satu-satu gitu. Iya. Kalau lebih ke mufradat ya tidak apa-apa PowerPoint interaktif. Nanti berarti kalau PowerPoint interaktif ada interaksi ya antara bukan hanya membantu guru menjelaskan materi tapi juga ada interaksi dengan siswanya ya. Iya Ustadz, jadi gurunya juga sambil jelasin kayak ayo murid-murid kayak ini ikutin ini gitu. Jadi interaksi. Ada audionya nggak di PPT-nya? Enggak sih, audionya tuh dari gurunya sebenarnya. Oh, dari guru langsung jadi, ya. Jadi hanya membantu jadi untuk itu full gambar menjelaskan aja. ya. Nah, sama paling kayak musik-musik dikit gitu doang. Ya, ya di apa namanya pelafalan mufrodatnya itu atau pelafalan teks-teks yang berbahasa Arabnya itu dari gurunya langsung nanti ya. Gitu. Ya, silakan dilanjut, Lukman. Saya kira cukup. Baik, syukran Ustaz atas feedbacknya dan Sisil atas penyampaiannya. Lanjut ke Aisyah Najla. Kepada Najla dipersilakan.
Iya, Pak Syukron Akhil Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Ustadz dan teman-teman, izin mempresentasikan rancangan media pembelajaran untuk materi jumlah mufidah bagi siswa kelas 9 SMP. Jadi media yang saya rancang ini berbentuk PPT interaktif yang dibuat menggunakan aplikasi Canva. Jadi khususnya ini belajar nahu, khususnya itu tentang jumlah mufidah. Ke bawah, Akhi, Afwan. Oke. Rancangan media yang pertama ini, jadi di slide pertama itu nanti ada judul gitu terkait belajar mudah nahu, yaitu jumlah mufidah. Kemudian di bawahnya akan ada tombol tulisan ayo mulai gitu. Nanti ketika ditekan oleh siswa, nanti akan langsung masuk ke materinya. Nah, kemudian di slide selanjutnya itu ada terkait dengan penjelasan terkait dengan definisi jumlah mufidah. Nah, di sini ada penjelasan singkat dan juga contoh dari jumlah mufidah tersebut. Nanti di sebelah ataupun di bawahnya ada icon centang untuk jumlah mufidah untuk kalimat yang sempurna dan ada icon silang untuk kalimat yang tidak sempurna. Kemudian di slide selanjutnya ini akan ada tombol dari PPT interaktif ini akan ada tombol tulisan jumlah ismiyah dan juga jumlah fi'liyah. Nanti bisa dipilih misalkan kayak siswa mau belajar yang mana dulu, misal mau belajar jumlah ismiyah dulu ataupun jumlah fi'liyah dulu. Nah, nanti kalau misalkan siswa mau belajar terkait dengan jumlah ismiyah dulu, maka siswa boleh untuk memencet tombol jumlah ismiyah. Nah, nanti di slide selanjutnya itu akan ada penjelasan terkait dengan jumlah ismiyahnya gitu. Nanti akan ada penjelasan sedikit, kemudian akan ada contoh. Contohnya di sini pakai al-bustanu jamilun gitu. Afan, Akhi, slide ke bawahnya. Nah, oke. Contohnya di situ al-bustanu jamilun. Nah, nanti setelah penjelasan itu siswa kan udah tahu nih mana mubtada dan mana khobar. Nah, dari contohnya kalimat tersebut ketika siswa pencet kata al-bustan, maka di situ langsung keluar gitu tulisannya itu yaitu mubtada dan jamilunnya sebagai khobar. Nah, kalau misalkan selanjutnya itu terkait dengan jumlah fi'liyah gitu, siswa balik lagi gitu untuk pencet jumlah fi'liyah, maka yang keluar itu terkait dengan pembelajaran jumlah fi'liyah. Ke bawah, Akhi, Afwan. Oke. Nah, di situ juga sama seperti konsepnya sama seperti jumlah ismiyah gitu. Jadi ketika dipencet nanti ada contoh, kemudian dipencet katanya, nanti akan keluar nih, misalkan dia sebagai fi'il kah atau dia sebagai fa'il kah gitu. Nah, kemudian di selanjutnya itu ada kuis gitu, seperti tadribat interaktif. Jadi nanti ada kalimat yang muncul gitu, baik itu jumlah fi'liyah ataupun jumlah ismiyah. Nanti mereka tinggal nyocokin gitu. Kalau misalkan benar, nanti akan langsung ada feedbacknya seperti itu. Nah, di slide selanjutnya itu ada aktivitas drag on and drop gitu. Jadi kayak akan ada kata, nanti mereka tinggal cari gitu, mana yang mubtada, mana khobar, nanti di yang di garis gitu. Tinggal gimana sih, ada kalimat, nanti akan ada pilihan gitu di bawahnya. Nah, mana yang mubtada, kemudian mana yang khobar gitu. Kemudian yang terakhir yaitu ringkasan dan penutupnya. Seperti itu. Boleh slide selanjutnya. Nah, kemudian di sini ada tadi flow uraian dari rancangan media tersebut. Ke bawah lagi, Akhi. Nah, ini untuk lampiran buku yang digunakan yaitu buku Kitab Nahul Wadih yang pertama. Kurang lebihnya seperti itu, Ustaz. Syukran. Ya, syukran Najlah. Saya kira cukup komprehensif ya tadi jumlah ismiyah untuk kelas 8 ya tadi ya. Kelas 9 maaf. 9 Kelas 9 MTS. Dan ini dari ini ya, buku Kemenak ya. Ini dari ini sih, Ustaz, buku yang Bukan biasa ya, ada. bukan.
dipakai, bukan sih. Tadi saya membandingkan dengan sedang buka filenya. Jadi bukunya dari mana? Aisyah Najlah. Ini Ustaz yang biasa dipakai di pondok pesantren, Ustaz, buku Oh Nahul di Wadih. ABY. Nahul Wadih, ya Oh Ustaz. Nahul Wadi. Iya, yang Nahul pertama. Wadi yang itu ya, apa namanya yang biasa dipakai di Gontor itu. Eh, iya, sepertinya gitu, Ustaz. Iya, iya Nahul Wadi banyak di pesantren alumni juga digunakan. Nahul Wadi. Nah, di sementara di MTS Nurani ini menggunakan itu enggak? Maksudnya takutnya terlalu Iya, dalam Ustaz. gitu. Hah? Iya, Ustaz. Di pondok Ana pakai buku Nahul Wadih yang ini. Oh, pakai itu juga. Ya. Iya, Jadi fokusnya di jumlah ismiyah. Jadi ini visual ya, menggunakan Canva aplikasi pendukungnya. Eh, Kita surat ke bawah lagi. Karena kan Nahul Wadi kan agak teoritis banget ya. Jadi perlu divisualisasikan dan apa ya dinyatakan. Tapi bisa nggak guru nanti di ustadz atau ustadzah di pondoknya itu memang tersedia nggak? Takutnya pondok kan lain-lain ya di iya, Ustaz. kelasnya. Tersedia ada Wah, ininya tuh, ada layarnya. fasilitas untuk Iya, menampilkan ada ya. fasilitas untuk menampilkan, Ustaz. Iya, karena kan mahat kan beda-beda ya. Ada yang kelasnya bahkan kemarin saya penelitian ke salah satu pesantren aja. Pesantren modern tidak jauh dari Jakarta. Bangunannya sebenarnya bagus tapi kelasnya tidak bersekat-sekat gitu. Jadi di lorong ada papan tulis berjejer gitu. Yaudah itu satu kelas gitu. Cuman laki-laki sama perempuan dipisah. Begitupun tempat tidurnya ya. Maksudnya itulah artinya ke kesiapan atau fasilitas pendukung yang ada di pondok pesantren kan berbeda-beda. Kalau di Nurani ini di apa namanya memang disediakan alhamdulillah. Takutnya malah kamu buat nggak kepake gitu. Ya saya kira cukup bagus ya bisa dilanjutkan apa Najla. Syukron. Habis ya Lukman ya. Nah, Ustadz, setelah ini tinggal Saman dan satu lagi Saroyani, Ustadz. Tapi Saroyani di chat checklist satu, Ustadz. Ya sudah nggak apa-apa. Eh, itu kan pilihan ya. Ya saya udah berusaha mengakomodir akomodir teman-teman. Karena kan sifatnya ini kan konfirmatori ya. Kalau hanya melihat tulisan teman-teman yang dikumpulkan, bahkan ada beberapa yang kayaknya sederhana sekali begitu dijelaskan. Oh ternyata lebih luas dibandingkan yang tertulis gitu. Sehingga kalau kalian bisa cek di Siakat itu biasanya ada yang berubah eh, penilaian PTS saya terhadap yang bersangkutan gitu. Fungsinya konfirmatori. Kalau yang bersangkutan tidak konfirmasi saat yang sudah disediakan ya sudah itu kan pilihan masing-masing seperti itu. Jadi kita cukupkan ya teman-teman. Udah Nah, semua Ustadz, belum ya. apa Ustadz izin Hah? bertanya, Ustadz, untuk Ya, yang Saman bagaimana, Ustadz? ya, Sama seperti Saroyani juga, Ustadz. ya. Saya kira ya udah disediakan waktu ya nanti biar saya bingung juga kalau harus kita upayakan lagi hari apa nggak selesai nanti cuma satu lagi seperti itu. Jadi saya kira udah bukan tanggung jawabnya PJ lagi. PJ sudah mengkomunikasikan dengan sedemikian rupa ke saya dan saya sudah menyediakan eh, eh, waktu untuk kita diskusi bahkan sampai 3 pertemuan ya untuk konfirmasi terhadap rancangannya masing-masing. Eh, Ya, selebihnya bahkan ada satu yang sudah komunikasi dengan saya kemarin, Salman.
eh, saya lupa waktu di awal, eh, waktu di sesi satu konfirmasi ke Lukman ya, Nah, bahwa Ustaz. sambutan nggak bisa ya. Nah, Ustaz, alasannya waktu itu lagi di IGD untuk Iya, merawat adik. iya. Ah, tidak apa-apa. Ya sudah, nanti sisa yang belum, 2 orang, ya biarkan aja komunikasi dengan saya. Seperti itu. Baik, Ustaz. Baik teman-teman, terima kasih ya yang sudah mempresentasikan semuanya, meskipun tidak semua hadir. Saya tidak memaksakan yang belum saja. Eh, Semoga yang teman-teman rancang bisa diteruskan sesuai dengan, baik itu ada yang saran sedikit banyaknya dan lain sebagainya. Semata-mata untuk penyempurnaan teman-teman menyiapkan media. Ini kan tujuannya memberikan pengalaman teman-teman mengembangkan sebuah media yang akan digunakan di sekolah. Kalaupun nanti di sekolah babnya dapatnya berbeda, kan pengalamannya sudah, tinggal menyesuaikan konten materinya seperti itu. Baik, terima kasih. Kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran, Ustaz. Afwan.